dalam mimpi Said Muhammad Qasim, kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi itu mirip pula dengan hadis-hadis selama ini yang kita terima ya oleh Nabi SAW. Itu penuh keteduhan, kehangatan, dan kalimat-kalimatnya penuh dengan kasih sayang. Nah, di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patrick, usia 50 tahun, berasal dari Depok, Jawa Barat. Awal saya mengenal Said Muhammad Qasim itu terjadi pada tahun 2021, yaitu sekitar bulan Oktober. Itu saya berpikir saat itu bahwa negara Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja, bahkan juga di dunia sendiri pun banyak terjadi kekacauan-kekacauan. Lalu saya berpikir bahwa ini harus diatasi oleh seseorang yang powerful, yang kuat lah. Dan menurut keyakinan di agama saya itu, seorang pembaharu itu yaitu adalah Imam Mahdi. Nah, berangkat dari situ saya coba searching di YouTube tentang sosok siapa Imam Mahdi, apakah sudah muncul atau belum. Nah, ketika saya ketik Imam Mahdi itu muncul seseorang yang bernama Muhammad Qasim dari Pakistan. Untuk awalnya ketika saya melihat sosok beliau, saya itu tidak meyakini bahwa beliau itu Imam Mahdi ya, karena saya lihat itu secara fisik beliau itu tidak mencerminkan orang yang seorang pemimpin yang gagah, lalu juga dahinya juga lebar ya kan. Nah, saya langsung skip tuh. Saya langsung skip dari tontonan YouTube itu. Nah, tapi lalu beberapa saat saya teringat salah satu hadis bahwa Imam Mahdi itu salah satu cirinya itu yaitu berdahi lebar ya. Akhirnya saya istighfar ke Allah itu, dan saya coba kembali lagi untuk memperhatikan sosok tersebut ya. Dan setelah saya perhatikan, di situ dijelaskan bahwa beliau itu bermimpi telah bertemu dengan Allah saat itu sebanyak 500 kali, lalu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad itu sebanyak 300 kali. Ini saya pikir ini luar biasa ya. Tapi di hadis sendiri itu saya teringat bahwa seseorang yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad itu pasti benar, karena setan dan jin tidak dapat menyerupai beliau. Nah, akhirnya coba saya putuskan untuk mengkaji lebih dalam isi dari mimpi beliau. Nah, ketika saya mengkaji lebih dalam si mimpi beliau itu, saya temukan itu kalimat-kalimat Allah dalam mimpi tersebut itu berucap kepada Said Muhammad Qasim. Itu mirip dengan hadis Qudsi, kalimat-kalimatnya itu penuh keagungan, dan saya pikir ini sepertinya berasal dari sumber yang sama ya. Lalu saya coba kaji tentang perkataan Nabi Muhammad SAW itu dalam mimpi Said Muhammad Qasim. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi itu mirip pula dengan hadis-hadis selama ini yang kita terima ya oleh Nabi SAW. Itu penuh keteduhan, kehangatan, dan kalimat-kalimatnya penuh dengan kasih sayang. Nah, di situ saya mulai tergerak untuk mengkaji lagi lebih dalam ya tentang apa isi mimpinya. Oh, rupanya itu isi mimpinya lebih banyak tentang pengenalan bentuk-bentuk syirik modern yang banyak terjadi di zaman ini. Dan saya juga langsung teringat bahwa setiap nabi atau setiap utusan itu awal-awal pertama mereka itu yaitu memperkenalkan tentang atau membicarakan tentang tauhid. Nah, ini sangat sesuai dan sangat relevan ya. Dan juga di dalam mimpi-mimpi tersebut itu banyak Allah sendiri itu banyak menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan menuju akhir zaman. Dan juga Nabi SAW sendiri pun banyak berpesan kepada Said Muhammad Qasim dalam mimpi tersebut untuk disampaikan kepada umat Islam bahwa semua muslim harus waspada terhadap apa yang akan terjadi dalam waktu-waktu dekat ke depannya terkait akhir zaman. Di situ juga dibicarakan tentang munculnya Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa alaihissalam, lalu keluarnya Yajuj dan Majuj yang selama ini kita hanya ketahui di hadis-hadis ya. Dan ini lebih detail rupanya. Di situ Said Muhammad Qasim langsung bermimpi ketemu dengan sosok-sosok yang telah tadi saya sampaikan tersebut, yakni Dajjal, Nabi Isa, dan bahkan dengan Yajuj Majuj. Nah, oleh karena itu pada kaum muslim Indonesia dan muslimah Indonesia ini
saya himbau untuk coba kita kaji lagi dan teliti siapa sosok Said Muhammad Qasim dan juga isi-isi mimpi tersebut. Karena jika kita cinta kepada Nabi kita yaitu Muhammad SAW, kita akan cari tahu apa pesan-pesan beliau terhadap kita umat akhir zaman. Semoga kita ini termasuk salah satu umat yang memang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di hari penghakiman kelak. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.